Leonita. Dan saya Nisa Tanjung. Kami dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas klaster 2-3A. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara dan melakukan observasi terkait judul membuang sampah di Kota Medan. Let's go. Iya Pak. Ya Pak, maaf Pak mengambil waktunya sebentar. Rekan nama saya Nisa Tanjung dari Universitas Pembangunan Pancabudi ini melakukan wawancara terkait masyarakat membuang sampah di Kota Medan. Kira-kira bisa nggak Pak? Nanti kan bisa diisi cerita Pak. Abang penyebab seseorang itu membuang sampah sembarangan, Bang? Penyebab orang sembarangan. Yang pertama mungkin kurang rasa peduli ya untuk menjaga kebersihan. Ya. Jadi sehingga ya orang gampang sih membuang orang. Dan juga yang kedua sih fasilitas sih belum. Ya, memang kalau untuk fasilitas kayak ibaratnya tempat sampah itu kurang sih kan, Bang. Jadi orang itu kalau mau buang sampah itu kayak mikir gitu mau buang di mana ya. Makanya mereka lebih banyak kayak buang sampah itu sembarangan. Itu Bang, cuma itu sih. Makasih ya Bang udah luangin waktunya buat wawancara. Assalamualaikum, siap Kak. Maaf nih Kak, saya kenalin diri nih Kak ya. Kalau saya tuh Tanjung dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Ingin melakukan sedikit wawancara Kak nih terkait sampah, terkait masyarakat membuang sampahnya di Kota Medan. Sebenarnya Kakak inisiatif dulu boleh ya Kak ya? Jadi Kak, sembari ngisi anketnya, saya mau ngasih sedikit pertanyaan nih Kak, satu aja pertanyaannya di luar angket. Kak, ini yang Kakak ketahui nih dampak dari membuang sampah sembarangan nih, dan gimana sih cara Kakak untuk mengurangi masyarakat membuang sampah sembarangan? Kita kan semua tahu sampah sembarangan ini kayak mana. Selain mengakibatkan banjir, juga ini jelek dipandang mata. Apa salahnya sih buang sampah di tempat sampah? Sekarang pemerintah kan udah ini nyediain tempat sampah masing-masing di pinggir jalan. Menurut saya sih gampang. Jadi Kak, terkadang Kebiasaan aja ya. terkadang kesadaran diri sendiri sih Kak. Ini kan kadang kalau kita lihat orang nih buang sampah, untuk kita tegur sekalipun mereka kayak kurang mendengar masukan dari kita. Iya. Karena untuk di Kota Medan yang saya lihat sendiri sih Kak, orang membuang sampah sembarangan itu kayak udah hal yang biasa. Kadang mereka nih buat motor kayak Sepele gitu ya. Iya, hal yang sepele. Kadang mereka buang sampah waktu berkendara gitu kan. Mereka buang sendiri kan. Terus mereka tuh kayak nggak kasihan gitu sama orang yang bagian kebersihan gitu kan Kak. Sebenarnya kesadaran diri sendiri sih. Makasih Kak, sekedar itu aja sih wawancara dari saya. Makasih ya Kak sebelumnya udah luangin waktu Kak. Makasih ya Kak.
kakak gimana sih kalau kakak itu lihat masyarakat buang sampah sembarangan? Kurang setuju sih kak, soalnya kan kalau buang sampah sembarangan kan banyak penyakit gitu kak, wajar karena kebersihan itu adalah akmal dari iman kak. Ya, saya pun juga kurang setuju sih, Kak. Karena kan memang iya kalau di negara ini untuk masyarakat membuang sampah itu hal yang tabu kan ya. Jadi itu kalau kita larang sama sekali pun mereka tuh agak susah sih sebenarnya. Iklan. Terima kasih ya Kak buat tanggapannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ica Leonita. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Permisi Kak. Ya. Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak? Untuk di sini saya akan melakukan wawancara mengenai sampah. Kakak, apakah sampah itu dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonominya Kak? Menurut saya sampah bisa dimanfaat kembali dan tentunya memiliki nilai ekonomis. Kenapa? Contohnya aja sampah organik dan anorganik itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi menurut kakak kalau sampah organik dan anorganik itu apa contohnya Kak yang dapat dimanfaatkan kembali? Ya, kalau sampah organiknya contohnya bisa dari sisa-sisa makanan, terus juga ada nasi kering yang bisa diolah untuk dijadikan pupuk. Dan untuk sampah anorganiknya itu contohnya seperti sampah botol, plastik, dan lain-lain itu. Nah, misalnya untuk sampah botol plastik itu bisa dijadikan untuk kerajinan tangan seperti untuk dibuat pot bunga. Terus kayak dari bahan plastik lainnya seperti ada pipet yang bisa nanti diolah, disulap untuk dijadikan seperti bunga-bunga plastik yang nantinya akan menjadi nilai jual yang tinggi, yang awalnya sampah itu tidak ada gunanya dan ketika sudah disulap menjadi kerajinan tangan yang bernilai tinggi itu akan menjadi nilai ekonomi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ica Leonita. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yang ada. Menurut Ibu, kenapa penting membuang sampah pada tempat? Kebersihan itu kan tugas kita semua, jadi sangat penting untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Sebelum itu saya akan baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Apa sih pendapat kakak mengenai solusi dalam penanggulangan membuang sampah sembarangan? Pendapat saya sih sebenarnya banyak ya solusi yang dilakukan pemerintah untuk orang-orang yang sering buang sampah sembarangan gitu kan. Salah satu solusinya adalah memfasilitasi tempat-tempat sampah yang banyak gitu di berbagai tempat gitu kan. Tapi gimana kalau kita juga mau sering buang sampah gitu. Lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kesadaran masing-masing bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan gitu. Cuma aja solusi yang diberikan kayak tempat sampah, tapi kalau kitanya masih sering buang sampah sembarangan, ya udah. Jadi menurut kakak bagaimana sih cara kita untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kita agar tidak membuang sampah sembarangan lagi? Sebenarnya mungkin salah satu solusi yang utamanya gitu kan, yang pertama kesadaran masing-masing ya, membuang sampah pada tempatnya gitu, bukan sembarangan gitu kan, dan tahu lah dampak dari buang sampah sembarangan. Yang kedua mungkin lebih tegas ya mengenai sanksi dari membuang sampah sembarangan gitu kan, supaya orang-orang masih pada takut gitu untuk membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih Kak. Langsung saja dengan narasumber saya berikutnya dengan Mas Nasir. Menurut Mas, sanksi apa sih yang pantas untuk orang-orang di sekitar kita yang membuang sampah sembarangan? Sudah kita ketahui bahwasannya membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang tidak bagus. Jadi, bagi membuang sampah sembarangan, pantas menerima hukuman atau denda berupa 3 bulan penjara atau uang sebesar 15 juta tera di dalam pasal 50 ayat 3. Jadi, untuk masyarakat diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dampak sampah tersebut itu sangat berpengaruh besar buat lingkungan di sekitar kita. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Leonita. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan judul terkait perilaku membuang sampah di Kota Medan. Latar belakang masalah. Sampah merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yang dimana dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bagi pelaku kejahatan sampah yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan manusia akan mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara selama 3 bulan atau dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah. Dan hampir di berbagai tempat ditemukan sampah yang berceceran yang dapat berdampak pada lingkungan, yang dimana pengolahan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan masalah lingkungan yang merugikan. Adapun masalah yang terjadi berdasarkan perilaku membuang sampah antara lain, pertama, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, tempat sampah yang penuh juga membuat orang lebih memilih membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, pengelolaan sampah yang tidak baik membuat sampah yang tertumpuk di dalam tempat sampah tersebut menjadi tidak terpisah antara sampah kering dan sampah basah. Adapun tujuan pada penelitian ini antara lain, pertama, untuk mengetahui kondisi fasilitas tempat sampah di Kota Medan. Yang kedua, untuk mengetahui pola perilaku masyarakat di Kota Medan dalam membuang sampah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perilaku kondisi fasilitas tempat sampah terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah di Kota Medan. Kondisi tempat sampah. Tempat sampah merupakan tempat untuk menampung sampah untuk sementara waktu, yang dimana biasanya tempat sampah tersebut terbuat dari logam atau plastik. Sampah ini berasal dari kegiatan manusia atau termasuk kegiatan industri, tetapi tidak bersifat biologis karena tidak termasuk kotoran manusia atau kuman waste atau aswat. Sampah ini mengacu pada semua barang yang dibuang oleh pemiliknya karena sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak diinginkan lagi, seperti kotoran, kaleng minuman, daun, kertas, dan lain-lain. B. Pengolahan tempat sampah. Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksperimental atau experimental research. Penelitian eksperimental merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibatnya, yang dimana penelitian eksperimental ini digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Tanjung. Kepada Anissa, saya persilakan. Untuk teman saya Ica Leonita telah memberikan waktu dan tempat. Saya Anissa Tanjung akan melanjutkan presentasi dari PPT kami, yaitu teknik pengumpulan data. Kuesioner. Teknik pengumpulan data pada makalah ini yaitu melalui angket atau kuesioner. Angket merupakan suatu alat mengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengadakan komunikasi dengan sumber data. Kuesioner sendiri merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang atau anak yang ingin diselidiki atau responden. B. Wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk mengolah data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber, 8 narasumber atau masyarakat di Kota Medan. Kemudian, analisis data. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang dimana pada penelitian ini mempelajari masalah-masalah masyarakat serta tata cara yang berlaku untuk masyarakat. B. Observasi. Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian selanjutnya, adapun kesimpulan dari wawancara
yang telah kami lakukan, yaitu bahwa kurangnya rasa peduli dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan di lingkungan, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan sampah yang berserakan, dan kurangnya fasilitas tempat sampah atau TPS di jalanan, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan yang sangat berdampak pada lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.